Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7 di mana kita bersama ke-11 murid yang disebut dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama. Kita mau bertekun dalam doa bersama, juga bersama Bunda Maria. Kita harus ingat bahwa setelah Yesus tidak ada lagi, para murid 11 orang itu mau tetap berkumpul dalam komsel atau komunitas sel. Mereka tidak tercerai-berai. Maka kita harus tahu sebagai orang Katolik, siapakah nama ke-11 Rasul yang tersisa. Karena itulah dasar bagi kita untuk menghormati orang kudus. Apakah Anda masih ingat nama-nama mereka? Diharapkan dengan meneladan mereka, ke-11 murid dan juga beberapa perempuan, serta Bunda Maria yang berkumpul bersama, berdoa bersama, kita pun mau sebagai orang Katolik berkumpul dalam sel-sel kecil untuk mengenal Yesus Kristus, untuk mengenal Bapa juga. Seperti dalam bacaan Injil Yohanes bab 17, di mana kita kalau membaca secara lengkap ayat 1 sampai ayat 26, itu merupakan suatu doa Yesus yang sangat panjang. Mungkin terkesan bertele-tele kalau Anda membaca sendiri. Tetapi kita harus sadar bahwa itulah doa Yesus bagi para murid. Di situ dikenalkan apakah hidup kekal sesungguhnya. Menurut Yesus, hidup kekal adalah mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa. Maka untuk mengenal hidup kekal itu kita harus sekali lagi berkumpul seperti teladan para rasul dalam gereja perdana. Dengan mengenal hidup kekal, kita akan terhindar seperti surat Rasul Petrus yang pertama. Kita diharapkan tidak menjadi seorang pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Maka kita harus menyadari apakah saya sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Katolik itu hidupnya masih suka mengacau orang lain. Ataukah kita mengacau keluarga kita sendiri, atau mengacau lingkungan kita. Jangan kita menjadi orang Katolik yang dicap sebagai pembunuh, pencuri, penjahat. Jikalau kita benar mengenal hidup kekal, tentu saja hal-hal itu kita hindarkan dalam hidup kita. Maka semoga hari Minggu ini kita lebih baik lagi sebagai orang Katolik. Mari kita hindarkan keluarga kita sendiri dari kejahatan, dari pencurian, dari pembunuhan, dan dari kekacauan. Mari kita hidup dalam damai, karena hidup kekal sudah ditawarkan dan didoakan oleh Yesus sendiri bagi kita. Semoga hidup kita dalam komunitas sel semakin berkembang. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.